Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cermin yang Pecah. Suamiku ternyata sesuka sama jenis. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Selama 5 tahun pernikahan, Anna merasa kehidupannya berjalan dengan mulus. Ia dan David, suaminya, tampak seperti pasangan ideal di mata orang lain. Mereka sering mengadakan acara sosial, menghadiri pesta, dan seringkali menjadi tuan rumah makan malam yang hangat di rumah mereka. David dikenal sebagai pria yang penuh perhatian dan pengertian, selalu siap membantu dan memberi dukungan. Anna merasa beruntung memiliki seseorang seperti David di sisinya. Suatu sore ketika cuaca cerah dan sinar matahari masuk melalui jendela kamar tidur mereka, Anna memutuskan untuk membereskan rumah. Ia mulai dengan kamar tidur, tempat di mana mereka biasanya melepaskan lelah setelah hari yang panjang. Anna suka mengatur segalanya dengan rapi, dan hari itu merasa energi positif mengalir di dalam dirinya. Saat mengatur lemari pakaian David, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang terletak di sudut rak. Kotak itu tidak terkunci dan tergeletak di antara beberapa pakaian lama. Sejak David jarang menggunakan lemari itu, kotak tersebut tampak seperti sesuatu yang sudah lama tidak terpakai. Rasa penasaran pun membuncah di dalam dirinya. Meskipun ia tahu bahwa membuka barang pribadi David bisa jadi melanggar privasi, ia merasa dorongan untuk mengetahui isi kotak itu sangat kuat. Dengan hati-hati, Anna membuka kotak tersebut. Di dalamnya ia menemukan beberapa foto dan catatan. Foto-foto itu menampilkan David bersama pria-pria lain dalam berbagai pose intim. Anna merasa dadanya bergetar saat melihat gambar-gambar itu, seolah dunia sekelilingnya mulai bergetar. Ia mengambil satu foto dan melihat lebih dekat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah salah paham. Anna menelan air liur dan berusaha tetap tenang. Namun semakin lama ia menatap foto-foto tersebut, semakin dalam rasa sakit yang ia rasakan. Ia memungut beberapa catatan yang ada di dalam kotak. Tulisan tangan yang indah itu penuh dengan ungkapan cinta dan kerinduan, kata-kata yang seharusnya tidak ditujukan untuknya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Anna. David, bisiknya pada dirinya sendiri, seolah mencoba memanggil suaminya yang tiba-tiba jauh. Ia merasa seperti sebuah cermin yang retak. Sebuah dunia yang selama ini dianggap utuh, kini pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Kejutan itu melingkupi Anna seperti awan gelap. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa seperti melayang, dan dunia yang selama ini tampak stabil tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Suaminya, David, yang selama ini ia kenal sebagai pria penuh perhatian dan penyayang, ternyata menyimpan rahasia besar yang merongrong fondasi kepercayaannya. Sore itu lampu di ruang tamu menyala lembut, memantulkan bayangan mereka di dinding. Anna duduk di ujung sofa, tangan memegang kotak kecil yang kini menjadi pusat dari semua kegalauan dan kesedihannya. David, yang baru saja pulang dari kantor, mengamati Anna dengan tatapan penuh kekhawatiran. Wajahnya tampak lelah, tapi kali ini bukan hanya karena kerja. Kelelahan di wajahnya mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih mendalam dan tentunya menyakitkan. Anna mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa sakit itu membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam keheningan yang mencekam, ia memutuskan untuk berbicara. Anna memutuskan untuk menunggu hingga David pulang dari kantor. Dan dalam kekacauan pikirannya, ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir rasional.
David pulang seperti biasa dengan senyuman di wajahnya dan aroma parfum di udara. "Sayang, aku di sini," teriak David dari pintu masuk. Anna menunggu di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Ketika David memasuki ruang tamu dan melihat wajah Anna yang cemas, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Anna, ada apa?" tanya David dengan nada penuh perhatian. Anna berdiri di dekat sofa, memegang kotak kecil di tangannya yang masih terbuka. Ia melihat ke arah David dengan mata yang besar, mulutnya pun terasa kering. "Mas, aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan," katanya dengan nada terputus-putus. Suaranya bergetar menahan isak tangis yang sudah hampir tak tertahan. David duduk di sofa yang sama, seolah semua kekuatan dan semangatnya telah lenyap. Ia menunduk, matanya tertuju pada lantai, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Anna. David mengangkat kepalanya perlahan, tatapan matanya penuh penyesalan dan rasa sakit. Ia melihat kotak kecil di tangan Anna, mengetahui bahwa ini adalah momen yang menentukan dalam hubungan mereka. Anna, aku ingin menjelaskan semuanya," ujar David dengan suara lembut namun penuh beban. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat, namun setiap kalimat terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang belum sepenuhnya tersusun. David mengangguk perlahan, wajahnya pun penuh penyesalan. "Iya, aku minta maaf. Aku tidak pernah tahu bagaimana mengungkapkan semua ini. Aku mencintaimu, Anna. Tapi aku juga merasa terjebak dalam identitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan diriku." Anna menatap David, menunggu penjelasan yang sepertinya tidak akan pernah memadai untuk menghapus kepedihan yang ia rasakan. "Mas, bagaimana bisa kau menyimpan semua ini dariku? Selama ini aku pikir kita saling terbuka satu sama lain," katanya dengan nada penuh kesedihan dan kekecewaan. "Apa artinya semua kata-kata cinta yang kau ucapkan selama ini?" David menghela nafas panjang, berusaha menyusun pikirannya yang tampak kacau. "Anna, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu apa yang kau temukan adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya. Aku terjebak dalam ketidakpastian tentang siapa aku sebenarnya, dan aku merasa tidak mampu memberitahu siapapun tentang itu. Jadi selama ini aku hanya hidup dalam ilusi." "Hah?" tanya Anna, suaranya hampir tidak terdengar. "Bagaimana mungkin kau menyembunyikan semua ini begitu lama? Bagaimana aku bisa percaya pada apapun yang kau katakan sekarang?" David meremas tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. "Aku tahu, Anna. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku takut kehilanganmu dan semuanya yang kita miliki. Itu semua sebabnya aku mencoba menutupi kebenaran ini. Aku tidak ingin kau merasa dirugikan atau merasa tertekan, tapi dalam prosesnya aku justru membuat semuanya jauh lebih buruk." Anna menggelengkan kepala, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. "Mas, aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup jika ada rahasia yang mengancam segala sesuatu yang kita bangun bersama. Bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup seperti ini jikalau ternyata kamu seperti ini? David berdiri dan melangkah menuju jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Aku tidak bisa menyalahkanmu jika kau merasa seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Aku sangat ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa apa yang aku lakukan mungkin sudah terlalu jauh. Dan rasanya percuma jika aku mengungkapkan semuanya kepadamu, karena terlalu jauh aku sudah terjerumus. Ana merasa sakit hati dan bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merasa terjebak antara rasa cinta dan rasa sakit. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan atau apa yang harus kupercayai. Apa? David berbalik. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan kesedihan. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dan tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku ingin kita bisa mencari solusi bersama. Tapi jika itu masih mungkin. Ana mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, Mas. Aku perlu waktu untuk berpikir dan merenung. Semua ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. David mendekat, mencoba untuk meraih tangan Ana, tetapi Ana menarik tangannya. Berikan aku waktu, Mas. Aku perlu merenung tentang apa yang sebenarnya aku inginkan dan apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Dan juga kamu. Beri aku waktu untuk memikirkan semuanya. Malam itu, suasana di rumah terasa berat dan penuh ketegangan. Ana dan David terpisah oleh sebuah jarak emosional yang tak tertembus. Meskipun mereka berada di tempat yang sama, mereka merasa seolah terpisah oleh lautan ketidakpastian dan perasaan yang sangat mendalam. Ana duduk sendirian di ruang tamu, berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. David, di sisi lain, dia merasa hancur dan bingung, terjaga dengan pikiran tentang bagaimana memperbaiki kesalahan yang tampaknya tak mungkin untuk diperbaiki. Dia merasa sudah terlalu jauh dan terlalu dalam. Malam setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Ana dan David duduk terpisah di ruangan yang sama. Namun dengan jarak emosional yang menganga di antara mereka, atmosfer di rumah terasa tegang, seperti listrik yang menyambar dalam kegelapan malam. David duduk di meja makan menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin di depannya. Ana berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pikiran yang terombang-ambing. David akhirnya membreakdown ketegangan dengan keputusan untuk berbicara. Ia merasakan beratnya beban yang harus ia bagikan. Ana, aku tahu ini sangat sulit. Aku ingin kau tahu seluruh kebenarannya, ujar David dengan suara penuh ketulusan. Matanya tidak pernah berpaling dari wajah Ana. Ana hanya mengangguk perlahan. Dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Perasaannya campur aduk, marah, kecewa, dan bingung mendominasi pikirannya. Namun di balik semua itu, ada rasa sayang yang sangat mendalam terhadap David. Ia merasa terjebak di persimpangan, tidak tahu apakah harus melawan perasaannya atau mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. David mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Sejak lama, aku telah berjuang dengan identitas seksualku. Selama ini aku merasa terjebak dalam pernikahan ini, tertekan oleh ekspektasi masyarakat dan keluarga. Aku mencintaimu, Ana. Aku benar-benar mencintaimu. Tetapi aku juga tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa aku memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Ana menghela nafas panjang. Perasaan hatinya terasa semakin mendalam.
Mengapa kau tidak pernah mengungkapkan ini pada aku sebelumnya? Bagaimana bisa kau menyembunyikan begitu lama sesuatu ini? Aku merasa seperti aku telah hidup dalam kebohongan. Dan ternyata kau melakukan hal sesuatu yang menjijikan. Tapi kau tak pernah bicara dari awal. Kalau sudah seperti ini, sekarang aku harus apa? Hanya rasa sakit yang aku terima. David menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat menyesal. Aku tahu, Ana. Aku sangat takut kehilanganmu dan semuanya yang kita miliki. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Dengan semua tekanan dan harapan yang ada, aku tidak ingin menyakitimu. Jadi aku memilih untuk menyembunyikan kebenaran ini semua. Tentang diriku dan sisi gelapku. Karena aku tidak ingin menyakitimu. Ana memejamkan matanya sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku pikir kita saling memahami dan saling mendukung. Sekarang aku merasa seperti dunia kita terbalik. Bagaimana mungkin kita melanjutkan hubungan ini jika ada begitu banyak kebohongan? Begitu banyak luka yang telah aku rasakan. Terlebih ternyata kau. David mengulurkan tangannya, tapi Ana menahan diri. Aku tahu aku membuat kesalahan besar, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku sangat mencintaimu, Ana. Dan aku ingin melakukan apapun untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi aku juga mengerti jika kau merasa bahwa aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Ana berusaha menahan air matanya. Mas, aku merasa sangat bingung. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa tertipu. Semua impian dan harapan kita seakan runtuh dalam sekejap. Aku jujur, aku butuh waktu untuk berpikir dan merenung. David menunduk. Rasa bersalahnya semakin mendalam. Aku mengerti. Aku akan memberi kau waktu yang kau butuhkan. Aku hanya berharap kau bisa memikirkan apa yang sebenarnya kita miliki dan bagaimana kita bisa menggapainya bersama. Mereka berdua terdiam dalam keheningan yang mencekam. Ana merasa seolah dirinya terombang-ambing di tengah lautan ketidakpastian. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya melibatkan perasaan pribadi, tetapi juga dampaknya pada masa depan mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Ana dan David berusaha untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Meskipun ketegangan di antara mereka tetap terasa, mereka tidak bisa berbicara banyak. Dan setiap kali mereka bertemu, suasana terasa canggung. David merasa frustasi karena tidak tahu bagaimana cara membuat Ana merasa lebih baik. Sementara Ana berusaha keras untuk memahami perasaannya dan membuat keputusan yang tepat. Suatu sore Ana memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan David. Ia merasa sudah saatnya untuk membahas perasaan dan harapan mereka secara jujur. Mereka duduk di ruang tamu yang tenang, dengan sinar matahari sore yang lembut menerangi ruangan. Mas, aku sudah memikirkan banyak hal, kata Ana dengan suara lembut. Aku ingin berbicara tentang masa depan kita dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. David menatap Ana dengan penuh perhatian. Aku siap untuk mendengarkan. Apapun yang kau putuskan, aku akan menghormati keputusanmu. Ana menarik nafas dalam-dalam. Aku merasa sangat tertekan sekarang dan bingung.
Aku mencintaimu, Mas. Tapi aku juga merasa terhianati. Aku perlu memahami lebih banyak tentang dirimu dan bagaimana perasaanmu tentang hubungan kita ke depannya. David mengangguk. Aku mengerti. Aku siap untuk berbicara dengan jujur dan terbuka. Aku ingin kita mencari solusi bersama, jika itu masih memungkinkan. Ana merenung sejenak. Aku ingin tahu bagaimana kau melihat hubungan kita sekarang. Apa kau merasa bahwa kita bisa melanjutkan ini? Atau apakah kita harus mencari cara lain untuk melanjutkan hidup kita? David menghela nafas berat. Aku merasa kita perlu hanya menghadapi kenyataan dengan berani. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita mencari jalan keluar bersama. Tapi aku juga mengerti, jika kau merasa bahwa kita sudah terlalu jauh dari apa yang dulu kita impikan. Ana merasa hatinya terbelah antara cinta dan realitas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya tahu bahwa kita perlu waktu untuk saling memahami dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kita berdua. David mengangguk. Ia tampak lega meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Aku setuju. Kita akan mencari solusi bersama dan memberi diri kita waktu untuk memikirkan apa yang terbaik. Apapun keputusanmu nantinya, aku akan selalu menghargainya. Malam itu Ana dan David kembali ke kamar mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan dan kesedihan. Tetapi mereka juga memahami bahwa menghadapi kenyataan dengan jujur adalah langkah pertama menuju penyembuhan, apapun bentuknya. Seiring berjalannya waktu, Ana dan David merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Keduanya sepakat bahwa mencari bantuan profesional adalah langkah yang tepat. Terapi pasangan menjadi jalan tengah yang mereka pilih untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka dan mendalami perasaan masing-masing. Di ruang terapi yang tenang, Ana dan David duduk di sofa berhadapan-hadapan, dikelilingi oleh dinding yang penuh dengan buku dan seni yang menenangkan. Terapis mereka, Dr. Nadia, duduk di kursi di depan mereka, menatap mereka dengan penuh perhatian. "Selamat datang, Nyonya Ana dan Tuan David," kata Dr. Nadia dengan nada yang lembut dan menenangkan. "Apa yang bisa kita mulai hari ini?" Ana dan David saling melirik. David memulai. "Kami datang ke sini karena kami merasa perlu bantuan untuk memperbaiki hubungan kami. Kami telah melalui masa-masa sulit dan ingin mencari cara untuk melanjutkan hidup, baik bersama maupun berpisah." Dr. Nadia mengangguk, mencatat sesuatu di buku catatannya. "Saya mengerti. Mari kita mulai dengan mendalami perasaan masing-masing dan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Ana, apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan?" Ana mengambil nafas dalam-dalam sebelum mulai bicara. "Aku merasa sangat bingung dan terluka. Mas David sudah mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan menyakitkan bagiku. Aku merasa terhianati dan sulit untuk mempercayai lagi apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Mas David. Aku juga merasa seperti semua impian dan harapan yang kami bangun selama ini, semuanya telah hancur." Dr. Nadia mendengarkan dengan seksama. "Terima kasih telah berbagi perasaanmu, Nyonya Ana. Tuan David, bagaimana tanggapanmu terhadap apa yang disampaikan Ana?" David menghela nafas panjang. Suaranya pun penuh penyesalan. "Aku tahu, aku telah membuat kesalahan besar dan membuat Ana merasa terluka.
Aku benar-benar mencintainya dan ingin memperbaiki semuanya. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan komitmenku dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Tapi aku juga mengerti bahwa itu tidak akan mudah. Dokter Nadia tersenyum lembut. Bagus. Tuan David memahami bahwa memperbaiki hubungan memerlukan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Itu adalah langkah pertama yang penting. Sekarang kita fokus pada bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi dan empati di antara kalian berdua. Anna mengangguk setuju. Aku ingin mencoba memahami perasaan Mas David dan bagaimana dia bisa sampai pada titik ini. Aku juga ingin melihat apakah ada cara untuk memperbaiki kepercayaan yang telah rusak. Dokter Nadia melanjutkan. Bagaimana jika kita mulai dengan membahas harapan dan kebutuhan masing-masing dalam hubungan ini? Tuan David, apakah ada hal tertentu yang ingin kau sampaikan kepada Anna tentang perasaan atau harapanmu? David memandang Anna dengan tatapan penuh ketulusan. Anna, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal atas apa yang terjadi selama ini. Aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini dan memastikan bahwa kita bisa saling mendukung untuk memahami satu sama lain lagi. Aku berusaha keras untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar berkomitmen untuk kita. Tapi aku juga mengerti bahwa tidak akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Anna menatap David, merasa sedikit terharu. Aku menghargai usaha dan komitmenmu, Mas. Tapi aku juga merasa sangat sulit untuk memaafkan dan melupakan apa yang terjadi. Aku butuh waktu dan ruang untuk benar-benar mengatasi perasaan ini semua. Dokter Nadia menambahkan, memahami bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu adalah yang penting. Kita bisa bekerja sama untuk menetapkan langkah-langkah kecil yang akan membantu kalian berdua untuk merasa lebih dekat dan saling mendukung. Selama sesi-sesi berikutnya, Anna dan David mulai belajar tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan empati. Mereka menjalani latihan yang dirancang untuk membantu mereka berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan mereka tanpa merasa diserang. Salah satu latihan favorit mereka adalah pertemuan berbicara, di mana mereka duduk bersama bergiliran berbicara tentang perasaan mereka tanpa interupsi. Suatu malam, setelah sesi terapi, mereka duduk bersama di ruang tamu, mencoba menerapkan pelajaran yang mereka pelajari. Anna memulai. David, aku ingin memberitahumu tentang bagaimana aku merasa saat ini. Aku masih merasa sangat terluka. Tetapi aku juga mencoba untuk memahami perjuanganmu. Aku ingin kita mencari cara untuk saling mendukung. David mengangguk dengan serius. Aku mengerti itu, dan aku menghargainya semuanya, Anna. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, dan tentunya membuatmu merasa tertekan. Aku juga benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa menemukan jalan untuk melanjutkan hidup. Walaupun itu apakah bersama atau sebagai individu yang lebih baik. Anna merasakan bahwa perasaan sakitnya perlahan-lahan mulai mereda, meskipun belum sepenuhnya hilang. Aku masih membutuhkan waktu untuk merespon dan memproses semuanya. Aku ingin melanjutkan proses ini dan melihat apakah kita bisa menemukan cara untuk menyembuhkan hubungan kita. David mengulurkan tangannya, dan kali ini Anna pun menerima. Aku akan selalu ada di sini untukmu, siap mendukung dan bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian, Anna dan David mulai merasa bahwa mereka sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka belajar bahwa komunikasi yang jujur dan empati adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan mereka. Dengan setiap sesi terapi, mereka mulai merasa lebih dekat satu sama lain dan mulai melihat harapan untuk masa depan. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengatasi semua masalah mereka, mereka merasa bahwa mereka memiliki alat dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang akan datang.
Anna dan David terus melanjutkan perjalanan penyembuhan mereka, berharap bahwa dengan usaha dan komitmen yang tulus, mereka bisa menemukan jalan menuju pemulihan baik sebagai pasangan atau sebagai individu yang lebih baik. Proses penyembuhan yang dijalani Anna dan David berjalan lambat, penuh dengan kesadaran yang menyakitkan dan keputusan yang sulit. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan lebih mendalam. Mereka menyadari bahwa cinta mereka meskipun kuat tidak cukup untuk mengatasi perpecahan kepercayaan dan ketidakpahaman yang telah terjalin. Di tengah malam yang tenang di ruang tamu mereka yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya, Anna dan David duduk bersama, mengerjakan keputusan yang harus mereka ambil dari Dr. Nadia, terapis mereka. Dan dia telah membantu mereka menyadari bahwa kadang-kadang meskipun kita sangat mencintai seseorang, kita harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan itu mungkin tidak bisa lagi bertahan. Singkatnya, Anna memulai percakapan dengan suara lembut namun tegas. Mas, setelah semua yang kita lalui, aku merasa bahwa kita harus menghadapi kenyataan. Cinta kita bukanlah sesuatu yang dipaksa untuk bertahan jika tidak ada lagi saling percaya dan pemahaman. Meskipun kita berusaha keras, rasanya seperti kita terus-menerus berputar di tempat. David menatap Anna dengan tatapan penuh kesedihan. Aku setuju, Anna. Aku telah banyak berpikir tentang semua ini. Dan aku merasa bahwa kita perlu membuat keputusan yang sulit. Namun kau harus tahu, aku sangat mencintaimu dan menghargai waktu yang telah kita lalui bersama. Tapi kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai untuk memberi ruang bagi pertumbuhan kita masing-masing. Anna mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku merasa sangat sakit hati. Tetapi aku juga tidak tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku perlu menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin lebih baik menjalani hidup masing-masing daripada terus terjebak dalam hubungan yang tidak lagi memenuhi kebutuhan kita. David meraih tangan Anna, dan mereka duduk dalam keheningan sejenak, saling mendukung dalam kesedihan mereka. Anna, aku ingin kau tahu betapa aku menghargai semua yang telah kau lakukan untuk hubungan kita. Aku tahu ini bukanlah akhir yang kita harapkan, tetapi aku percaya bahwa ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk menemukan jalan kita masing-masing. Anna mengusap air matanya, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Aku juga menghargai segala usaha dan cinta yang kau berikan, Mas. Meskipun perpisahan ini sangat sulit, aku percaya bahwa ini adalah keputusan yang benar untuk kita berdua. Mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, dengan harapan bahwa mereka bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di jalan masing-masing. Proses perpisahan ini dilakukan dengan penuh hormat, dan mereka berusaha untuk menjaga hubungan yang sehat sebagai mantan pasangan. Setelah perpisahan, Anna merasa seolah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri, mengejar impian dan keinginannya yang selama ini terabaikan. Ia mendaftar di kursus fotografi yang selalu ia impikan, dan mulai menjelajahi dunia seni dengan semangat baru. Setiap langkah baru yang ia ambil memberinya rasa pencapaian dan kebebasan yang telah lama hilang. Suatu sore, saat ia sedang mengerjakan proyek fotografi di taman kota, Anna berpapasan dengan seorang teman lama, Laura. Laura terkejut melihat perubahan pada diri Anna dan menyapanya dengan penuh kehangatan. Anna, aku tidak percaya ini. Kau terlihat luar biasa. Apa yang telah terjadi padamu? Anna tersenyum, merasa senang bisa berbagi ceritanya. Laura, aku baru saja melalui masa-masa sulit. Tapi aku akhirnya mulai mengejar impian dan melakukan hal-hal yang aku cintai. Aku merasa lebih hidup dari sebelumnya sekarang.
Laura memeluk Ana dengan hangat. Itu luar biasa, Ana. Aku sangat bangga padamu. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi kau tampaknya telah menemukan jalur yang benar untuk dirimu sendiri. Di sisi lain, David juga menjalani proses introspeksi yang mendalam. Setelah perpisahan, ia mulai mencari cara untuk memahami dirinya lebih dalam lagi. Ia mulai menghadiri kelompok dukungan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang membantunya menjelajahi aspek-aspek baru dari identitasnya. Setiap sesi terapi dan interaksi sosial memberinya wawasan baru tentang siapa dirinya sebenarnya dan apa yang dia inginkan dari hidupnya. Suatu malam David duduk di sebuah kafe yang tenang, menulis di jurnalnya yang menulis tentang perjalanan yang telah ia lalui dan bagaimana perpisahan dengan Ana telah membantunya memahami dirinya lebih baik. Ia merasa lebih jujur terhadap dirinya sendiri dan siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih otentik. Saat ia selesai menulis, seorang teman lama Mark menghampirinya dan duduk di meja yang sama. Mark menatap David dengan perhatian. David, aku senang melihatmu di sini. Bagaimana kabarmu setelah semua yang terjadi? David menghela nafas, merasa senang bisa berbagi. Ya, Mark, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku sedang berusaha memahami diriku lebih dalam dan menjalani hidup dengan jujur. Itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi aku merasa bahwa aku mulai menemukan jalanku sendiri. Mark tersenyum dengan penuh pengertian. Aku tahu betapa sulitnya hal ini, tetapi aku percaya bahwa kau akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam perjalanan ini. Jika kau benar-benar akan berubah. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan kesedihan, Ana dan David akhirnya menemukan cara untuk berdamai dengan diri mereka sendiri dan masa lalu mereka. Mereka belajar bahwa terkadang perpisahan adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Dengan waktu, keduanya mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam cara masing-masing. Ana melanjutkan mengejar impian dan menemukan kepuasan dalam seni, sementara David menemukan jati dirinya dan belajar untuk hidup dengan lebih jujur. Meskipun mereka tidak lagi bersama, mereka menghargai kenangan dan pengalaman yang telah mereka bagi dan merasa siap untuk menghadapi babak baru dalam hidup mereka masing-masing. Dengan langkah penuh harapan dan tekad, Ana dan David melanjutkan perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik, masing-masing dengan tujuan dan impian baru yang siap mereka capai. Waktu berlalu dan kehidupan Ana dan David berjalan di jalur yang berbeda. Meskipun mereka tetap menghargai kenangan yang telah mereka buat bersama, mereka menyadari bahwa meskipun cinta mereka tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan mereka, hubungan mereka memberikan pelajaran berharga tentang diri mereka sendiri dan tentang arti cinta dan penerimaan. Pada suatu sore yang cerah, Ana duduk di teras rumah barunya, menikmati secangkir teh sambil menatap pemandangan taman yang asri. Ponselnya bergetar, menandakan pesan baru dari David. Dengan senyuman kecil, Ana membuka pesan tersebut dan membacanya. Hai, Ana. Aku baru saja melihat foto-foto dari pameran seni yang kau ikuti. Mereka luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Ana membalas dengan cepat. Terima kasih, David. Aku benar-benar menikmati prosesnya. Itu adalah sesuatu yang selalu aku impikan. Oh iya, bagaimana kabarmu? David membalas dengan cepat. Aku baik-baik saja. Aku baru saja menyelesaikan proyek yang telah lama aku kerjakan. Rasanya memuaskan bisa melihat hasil kerja kerasku. Bagaimana dengan hidupmu? Aku harap kau merasa bahagia. Ana merasa hangat di hatinya saat membaca kata-kata David. Aku merasa sangat bahagia dengan jalur yang aku pilih. Hidupku terasa lebih berarti sekarang. Aku harap kau juga merasakan hal yang sama. David membalas pesan itu dengan semangat. Ya, aku merasa seperti aku mulai menemukan diriku sendiri. Terima kasih atas semua dukunganmu selama ini. Walaupun kita tidak lagi bersama, aku tetap menghargai semua kenangan yang kita buat.
Ana merespon dengan tulus. Aku juga menghargai setiap momen yang kita berbagi. Meskipun kita mengambil jalan yang berbeda, aku selalu merasa bahwa kita telah tumbuh bersama. Aku berharap kita bisa terus saling mendukung meskipun dari jauh ya. David mengirim pesan terakhir dengan penuh rasa syukur. Tentu saja, aku akan selalu ada di sini untukmu, seperti kau selalu ada untukku. Semoga kita berdua terus menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita masing-masing. Ana menghela nafas lega, merasakan kedamaian yang mendalam. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah berpisah, mereka telah mencapai sesuatu pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan tentang arti cinta yang sebenarnya. Dengan tatapan penuh harapan, Ana melanjutkan rutinitas harian yang baru ditemukannya, sementara David melanjutkan pencariannya untuk memahami jati dirinya lebih dalam. Mereka saling menghargai dan mendukung satu sama lain dari jarak jauh, menyadari bahwa hubungan mereka telah mengajarkan mereka tentang kekuatan, penerimaan, dan cinta yang tulus. Keduanya tersenyum pada masa lalu mereka dengan penuh rasa syukur, siap untuk menjalani hidup yang penuh dengan kemungkinan dan kesempatan baru. Meskipun jalan mereka telah berpisah, mereka tetap terhubung oleh kenangan dan pelajaran yang mereka peroleh bersama, berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan cerita pun selesai. Oke, seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dari Mas Nara, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye-bye.